Hai semuanya, ada satu hal yang sering bikin hidup kita terasa sesak. Terlalu banyak mikirin apa kata orang. Kita sibuk banget memikirkan penilaian orang lain, sampai lupa sama diri sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir, hidup ini pendek. Waktu kita terbatas. Tapi entah kenapa, kita sering menghabiskan sebagian besar energi cuma buat mikirin gimana caranya biar disukai, biar terlihat keren, biar orang lain kagum, dan biar semua orang setuju sama kita. Sayangnya, kenyataan pahitnya, sekeras apapun kita berusaha, tetap aja akan selalu ada orang yang gak suka. Dan di titik itulah, seni menjadi manusia yang bodoh amat mulai terasa penting. Jangan salah paham dulu ya, bodoh amat di sini bukan berarti cuek buta, gak peduli sama sekitar, atau egois. Bukan berarti kita bisa seenaknya ngomong kasar, nyakitin orang, terus bilang, ya udah, gue kan bodoh amat. Bukan begitu maksudnya. Bodoh amat itu lebih ke seni melepaskan beban yang gak penting, berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang gak kita bisa kontrol, dan fokus ke apa yang benar-benar berarti buat hidup kita. Karena kalau kita terus-menerus peduli sama semua hal, lama-lama energi mental kita habis, dan yang tersisa cuma rasa capek. Pernah nggak sih, kalian lagi pengen banget coba sesuatu, misalnya bikin konten, buka usaha, atau sekedar upload foto di media sosial, tapi ujung-ujungnya nggak jadi karena takut dikomentarin orang. Takut dikatain alay, takut dicibir, takut gagal, takut nggak ada yang peduli. Padahal yang namanya hidup itu nggak akan pernah lepas dari komentar orang lain. Ada yang suka, ada yang benci, ada yang dukung, ada yang jatuhin. Dan kalau kita terus menunggu momen di mana semua orang setuju, itu artinya kita nggak akan pernah mulai. Disitulah bodoh amat jadi solusi. Karena kunci dari kebebasan mental adalah kemampuan untuk berkata dalam hati, terserah orang mau ngomong apa, gue jalan terus. Kalau dipikir-pikir, sebagian besar kekhawatiran kita tentang penilaian orang lain itu sebenarnya cuma ada di kepala kita sendiri. Kita sering bikin skenario-skenario horor yang sebenarnya nggak terjadi. Misalnya kita takut ngomong di depan umum karena mikir orang-orang bakal mikirin, ih suaranya jelek banget, atau aduh salah ngomong nih. Padahal kenyataannya, sebagian besar orang sibuk mikirin diri mereka sendiri. Kita terlalu melebih-lebihkan perhatian orang lain terhadap kita. Dan ini fakta yang menenangkan sekaligus lucu. Ternyata dunia nggak peduli-peduli amat sama kita. Orang-orang punya masalah masing-masing, dan yang mereka pikirin ya diri mereka sendiri, bukan kita. Tapi justru disitulah letak kebebasannya. Begitu kita sadar bahwa orang nggak mikirin kita sebanyak yang kita kira, kita jadi lebih ringan melangkah. Kita bisa bikin keputusan bukan karena mau kelihatan keren di mata orang lain, tapi karena itu penting buat diri kita sendiri. Kita jadi lebih fokus sama apa yang benar-benar bisa kita kontrol. Dan anehnya, ketika kita berhenti peduli sama penilaian orang lain, justru disitulah kita bisa lebih berkembang. Ada satu hal yang menarik. Semakin kita ingin disukai semua orang, semakin kita kehilangan diri sendiri. Kita jadi sibuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, sampai lupa siapa kita sebenarnya. Kita ngikutin tren, ngikutin standar, ngikutin cara orang lain hidup, padahal belum tentu itu cocok buat kita. Akhirnya kita merasa hampa. Karena apa? Karena kita hidup berdasarkan keinginan orang lain, bukan berdasarkan nilai dan tujuan kita sendiri. Dengan belajar bodoh amat, kita mulai belajar untuk milih. Kita milih mana yang layak dikasih perhatian dan mana yang lebih baik dilepasin aja. Masalahnya kita sering salah prioritas. Kita peduli banget sama hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting, sementara kita lupa sama hal-hal besar yang seharusnya lebih kita pikirin. Misalnya kita kepikiran banget sama satu komentar pedas di Instagram, tapi lupa bersyukur kalau hari ini kita masih sehat, masih punya keluarga, masih punya kesempatan belajar, kerja, dan berkembang. Kita stres karena takut dibilang gagal sama orang lain, padahal orang lain itu bahkan nggak mikirin kita selama itu. Hidup jadi ribet bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita ngasih porsi perhatian terlalu banyak pada hal-hal yang sebenarnya kecil. Seni bodoh amat bukan berarti kita kebal sama kritik ya. Bukan berarti kita nggak boleh dengerin masukan orang. Justru orang yang benar-benar pinter bodoh amat itu tahu kapan harus dengerin dan kapan harus cuek. Dia tahu bedanya kritik membangun dan sekedar nyinyiran. Kalau ada orang kasih masukan yang masuk akal dan bikin kita berkembang, kita terima. Tapi kalau ada yang cuma asal ngomong, ya sudah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena energi kita terlalu berharga untuk dihabiskan buat orang-orang yang bahkan nggak ngerti apa yang kita berjuangin. Bodoh amat juga ngajarin kita menerima kenyataan kalau kita nggak bisa ngontrol semua hal. Kita nggak bisa maksa orang suka sama kita,
Kita nggak bisa ngatur apa yang orang pikirin tentang kita. Kita juga nggak bisa memastikan semua yang kita lakuin selalu berhasil. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, dan itu nggak apa-apa. Hidup ini nggak didesain buat selalu sesuai sama rencana kita. Kadang kita jatuh, kadang gagal, kadang salah, dan itu normal. Yang penting, kita terus jalan, kita terus belajar, kita terus berproses tanpa terjebak di pikiran tentang apa kata orang. Ada pepatah bilang, hidup itu pilihan, dan seni bodo amat sebenarnya adalah tentang memilih. Kita milih mana yang pantas dapat perhatian kita, mana yang enggak. Kita nggak bisa ngurusin semua orang, nggak bisa nyenengin semua orang, dan nggak bisa memuaskan semua ekspektasi. Kalau kita terus berusaha ngelakuin itu, yang ada kita sendiri yang capek. Jadi pilihlah untuk fokus sama hal-hal yang bikin hidup kita lebih berarti. Pilihlah untuk peduli sama orang-orang yang benar-benar peduli sama kita. Pilihlah untuk investasi energi ke hal-hal yang bikin kita berkembang, bukan ke hal-hal yang cuma bikin kita stres. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri karena mikirin standar orang lain. Kita merasa harus selalu tampil sempurna, selalu sukses, selalu kelihatan baik-baik aja supaya orang lain kagum sama kita. Padahal, siapa sih yang bisa sempurna setiap saat? Kita manusia, bukan robot. Kita punya batas energi, batas kemampuan, dan batas kesabaran. Kalau terus dipaksa buat kelihatan hebat di mata semua orang, lama-lama yang rusak bukan cuma pikiran, tapi juga hati dan tubuh kita sendiri. Disinilah bodoh amat jadi penolong, karena kita mulai belajar menerima diri apa adanya. Kita nggak lagi terjebak sama drama, nggak lagi mikirin validasi, dan nggak lagi sibuk pura-pura kuat. Sering banget kita lupa kalau yang paling penting dalam hidup ini bukanlah bagaimana orang lain melihat kita, tapi bagaimana kita melihat diri sendiri. Kalau setiap keputusan selalu didasarkan pada komentar orang lain, maka kita nggak pernah benar-benar hidup untuk diri kita sendiri. Kita cuma jadi pemain figuran di film orang lain. Bodoh amat bukan tentang jadi rebel atau melawan semua orang, tapi tentang sadar bahwa nggak semua opini harus masuk ke hati. Kita bisa pilih apa yang mau kita ambil dan apa yang mau kita buang. Dan percaya deh, begitu kita mulai berani ngelepas beban omongan orang, hidup terasa lebih ringan. Masalahnya, dunia sekarang makin ribut. Media sosial bikin kita kebanjiran informasi, komentar, dan perbandingan. Kita buka Instagram, lihat orang posting liburan, langsung ngerasa hidup kita membosankan. Kita buka TikTok, lihat orang sukses di umur 20, langsung minder karena umur kita segini belum punya apa-apa. Kita baca komentar di Twitter, lihat orang debat soal hidup, politik, dan standar kesuksesan. Tiba-tiba kepala rasanya penuh tekanan. Setiap hari kita dikasih standar ideal tentang gimana seharusnya hidup. Padahal kenyataannya nggak semua standar itu cocok sama kita. Dan kalau kita nggak punya filter, kita bakal habis dimakan ekspektasi orang lain. Bodoh amat berarti kita mulai bikin filter itu. Kita mulai nanya ke diri sendiri, apakah hal ini penting buat gue? Kalau jawabannya enggak, ya sudah, lepasin. Kita nggak bisa menelan semua suara sekaligus, karena kalau iya, yang ada kita malah bingung sama diri sendiri. Kita jadi ikut-ikutan kesana kemari, tanpa tahu arah yang jelas. Padahal, orang yang bisa menikmati hidup adalah orang yang tahu apa yang penting buat dirinya. Dia nggak gampang kebawa arus, nggak gampang goyah, dan nggak gampang dimanipulasi sama orang lain. Tapi proses belajar bodoh amat ini nggak mudah, karena kita udah terbiasa banget pengen diterima. Secara psikologis, manusia memang punya kebutuhan dasar buat merasa diterima sama kelompoknya. Kita pengen dianggap cukup, berharga, dan pantas di mata orang lain. Masalahnya, kalau kebutuhan itu berlebihan, kita jadi gampang banget stres, gampang baper, dan gampang overthinking. Makanya, latihan bodoh amat itu sebenarnya latihan buat bikin batasan. Kita belajar bedain mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma bikin lelah. Kita belajar ngerti bahwa pendapat semua orang nggak harus selalu jadi prioritas. Ada satu hal yang sering bikin kita kesulitan, yaitu kebiasaan membandingkan diri sama orang lain. Kita lihat teman udah nikah, kita merasa ketinggalan. Kita lihat orang lain punya mobil baru, kita jadi minder. Kita lihat orang lain punya bisnis sukses, kita merasa hidup kita gagal. Padahal, setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat sampai, tapi perjalanan masing-masing orang buat nemuin makna dan tujuan mereka sendiri. Bodoh amat itu juga berarti berhenti memaksakan timeline hidup orang lain ke diri kita.
Kita nggak perlu buru-buru kelihatan sukses di mata dunia. Yang penting, kita jalan sesuai kecepatan kita sendiri. Karena kebahagiaan bukan tentang siapa yang paling duluan, tapi siapa yang paling tenang. Satu hal yang kadang kita lupa adalah bahwa hidup ini penuh dengan keterbatasan. Kita punya waktu yang terbatas, tenaga yang terbatas, dan perhatian yang terbatas. Kalau semuanya kita bagi buat mikirin pendapat orang, apa yang tersisa buat diri kita sendiri? Nggak ada. Makanya, seni bodoh amat itu sebenarnya soal manajemen energi. Kita punya kuota peduli setiap harinya. Dan kalau kuota itu kita habisin buat mikirin hal-hal kecil, nanti pas ketemu masalah besar, kita malah udah kehabisan tenaga. Jadi, pilihlah dengan bijak apa yang layak dipikirin. Misalnya, mikirin kebahagiaan keluarga, karir, kesehatan, dan hal-hal yang bikin kita berkembang itu penting. Tapi mikirin komentar pedas orang asing di internet, itu buang-buang energi. Kalau mau jujur, salah satu alasan kenapa kita susah banget bodoh amat karena kita punya ego. Kita pengen diakui, pengen dipuji, pengen dihargai. Dan gak salah kok, itu wajar sebagai manusia. Tapi masalahnya, ego yang terlalu besar justru bikin kita rapuh. Kita jadi gampang goyah cuma karena satu kata orang lain. Padahal dunia gak akan pernah berhenti ngomong. Akan selalu ada orang yang gak setuju. Akan selalu ada orang yang gak suka, dan akan selalu ada orang yang ngerasa lebih pinter. Jadi, daripada habisin waktu buat mikirin mereka, kenapa gak fokus ke diri sendiri? Lagi pula, apa gunanya dihargai orang lain kalau kita sendiri gak bisa menghargai diri sendiri? Bodoh amat juga ngejarin kita buat berdamai sama kegagalan. Kadang kita takut banget gagal, karena mikir orang bakal ngetawain, ngejudge atau ngejudge kita. Tapi kalau dipikir lagi, setiap orang juga pernah gagal. Bedanya cuma satu, ada yang berhenti karena takut dinilai orang, dan ada yang lanjut karena bodoh amat sama omongan orang. Orang-orang sukses di luar sana bukan berarti nggak pernah jatuh. Mereka cuma lebih fokus sama proses daripada komentar orang. Jadi, kalau kita pengen maju, ya harus berani ambil resiko. Kalau gagal, ya belajar. Kalau berhasil, ya syukuri. Simple. Kalau dipikir-pikir, semakin cepat kita belajar bodoh amat, semakin cepat kita menemukan kebebasan batin. Kita nggak lagi terjebak dalam lingkaran membuktikan diri ke semua orang. Kita nggak lagi capek nguber standar kesempurnaan yang mustahil. Kita nggak lagi stres karena overthinking tentang hal-hal kecil. Kita mulai belajar hidup lebih tenang, lebih jujur, dan lebih fokus. Dan anehnya, ketika kita berhenti berusaha keras buat bikin semua orang suka sama kita, justru disitulah orang-orang yang tepat bakal datang sendiri. Karena orang yang otentik selalu punya daya tariknya sendiri. Ada satu hal menarik yang sering kita sadari setelah melewati banyak pengalaman. Ternyata, sebagian besar masalah dalam hidup datang bukan karena orang lain, tapi karena pikiran kita sendiri. Kita sering kebanyakan mikir, kebanyakan khawatir, kebanyakan takut tentang hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dan yang lebih lucu, kebanyakan ketakutan itu muncul karena kita ngebayangin apa yang bakal orang lain pikirin tentang kita. Kayak, kalau gue gagal, nanti orang ngomongin gue nggak ya? Atau, kalau gue beda pendapat, mereka bakal ngejauhin gue nggak ya? Padahal jujur aja, kebanyakan orang bahkan nggak punya waktu buat mikirin kita sedetail itu. Mereka sibuk sama masalah mereka sendiri. Jadi kenapa kita repot-repot ngabisin energi buat mikirin penilaian orang yang mungkin bahkan nggak peduli sama kita? Kalau mau hidup lebih damai, kita harus belajar menurunkan ekspektasi terhadap respon orang lain. Kita seringkali ngarep orang lain selalu ngerti, selalu setuju, dan selalu mendukung kita. Padahal, setiap orang punya cara pandang, nilai, dan prioritas hidup yang beda-beda. Kita nggak bisa maksa semua orang untuk sepaham sama kita. Dan disinilah seni bodoh amat itu ngebebasin kita. Begitu kita berhenti ngarep semua orang setuju, kita jadi lebih santai. Kita nggak gampang tersinggung, nggak gampang kecewa, dan nggak gampang ngerasa ditolak. Kita mulai paham kalau perbedaan pendapat itu normal. Kalau ada yang nggak suka sama kita, ya sudah, itu hak mereka. Kita nggak perlu sibuk ngejelasin diri, apalagi sampai ngemis-ngemis buat diterima. Ada sebuah fakta psikologis yang menarik. Terlalu peduli sama penilaian orang lain, bikin kita rentan stres, cemas, dan kelelahan emosional. Karena setiap hari otak kita dipaksa kerja keras buat mikirin cara supaya nggak disalahin, nggak dikritik, dan nggak dikucilin.
Kita jadi mikir 2 kali sebelum ngomong, 3 kali sebelum bertindak, dan 10 kali sebelum bikin keputusan. Akhirnya kita malah nggak jalan-jalan, kita stuck. Kita jadi penonton di hidup sendiri cuma karena takut sama apa kata orang. Padahal, rasa takut itu cuma ilusi. Begitu kita mulai latihan bodoh amat, kita bakal ngerasa ada beban besar yang hilang dari pundak. Kayak nafas jadi lebih lega dan dunia jadi lebih ringan dijalani. Ada pepatah bijak yang bilang, orang yang mencoba menyenangkan semua orang, pada akhirnya nggak akan menyenangkan siapa-siapa, termasuk dirinya sendiri. Dan itu benar banget. Kalau kita terlalu sibuk ngejar validasi, kita bakal kehilangan arah. Kita jadi nggak punya pendirian, nggak punya prinsip, karena semua keputusan diambil berdasarkan apa yang orang mau lihat, bukan apa yang kita butuh. Hidup jadi capek banget kalau setiap langkah harus lolos uji sosial dulu. Jadi seni bodoh amat ngajarin kita buat balik lagi ke pusat diri kita sendiri. Kita mulai nanya, sebenarnya apa yang penting buat gue, bukan apa yang bakal bikin orang lain seneng. Dan anehnya, begitu kita mulai hidup buat diri sendiri, orang-orang justru lebih menghargai kita. Karena orang bisa ngerasain keaslian. Orang bisa bedain mana yang hidupnya dibuat-buat dan mana yang benar-benar jujur sama dirinya sendiri. Kita jadi nggak perlu memoles citra berlebihan, nggak perlu pura-pura kuat, dan nggak perlu selalu nunjukin sisi terbaik kita. Kita cukup jadi manusia apa adanya. Karena orang yang otentik selalu punya magnetnya sendiri. Mereka yang tulus bakal datang, dan mereka yang nggak cocok bakal pergi. Dan itu wajar. Seni bodoh amat juga penting banget buat kesehatan mental. Karena jujur aja, beban pikiran kita udah terlalu banyak. Kita mikirin masa depan, mikirin pekerjaan, mikirin keluarga, mikirin tagihan, mikirin mimpi, mikirin masalah pribadi. Dan di atas semua itu, kita masih aja mikirin apa kata orang. Kebayang nggak betapa capeknya hidup kalau semua hal ditumpuk di kepala? Kita kayak jalan sambil bawa ransel penuh batu. Padahal, sebagian batu itu bahkan bukan punya kita, melainkan punya orang lain. Dengan belajar bodoh amat, kita kayak ngelepasin sebagian batu itu. Kita masih bawa beban, tapi lebih ringan. Kita jadi punya ruang buat mikirin hal-hal yang lebih berarti. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup adalah menghadapi penolakan. Mau di sekolah, di kerjaan, di pertemanan, bahkan di keluarga sekalipun, pasti ada momen kita nggak diterima. Dan biasanya, penolakan itu terasa sakit karena kita merasa ada yang salah sama diri kita. Tapi kalau kita belajar bodoh amat, perspektif kita berubah. Kita mulai ngerti kalau penolakan itu bukan berarti kita gagal, tapi lebih ke tanda bahwa jalannya bukan di situ. Kita jadi lebih bisa nerima kalau nggak semua orang cocok sama kita. Dan kita juga nggak perlu cocok sama semua orang. Hidup bakal lebih damai kalau kita berhenti maksa semua orang suka sama kita. Bahkan bodoh amat juga bikin kita lebih berani ambil keputusan. Kadang kita stuck di satu titik karena kebanyakan mikirin resiko dan omongan orang. Kita mikir, kalau gue gagal, nanti orang ngomong apa? Atau kalau gue salah, nanti gue malu. Padahal, orang yang sukses bukanlah orang yang gak pernah salah, tapi orang yang berani jalan walau masih takut. Kita nggak akan pernah 100% siap buat semua hal dalam hidup, dan itu normal. Jadi kalau nunggu semua orang setuju dan nunggu waktu yang sempurna, ya kita bakal nunggu selamanya. Makanya, bodoh amat jadi bekal buat jalan terus meskipun ragu-ragu. Kalau kita perhatiin, orang-orang yang hidupnya kelihatan damai biasanya punya satu kesamaan. Mereka nggak terlalu ambil pusing sama hal-hal kecil. Mereka nggak terlalu sibuk mikirin gosip, nggak repot mikirin komentar orang, dan nggak buang energi buat drama. Mereka fokus ke diri sendiri, ke keluarga, ke tujuan, dan ke hal-hal yang bikin hidup mereka lebih baik. Mereka tahu mana yang perlu diperjuangin dan mana yang sebaiknya dilepasin. Dan yang lebih penting, mereka ngerti kalau hidup bukan kompetisi siapa yang paling hebat, tapi perjalanan buat jadi versi terbaik diri sendiri. Tapi jangan salah, jadi orang yang bodoh amat bukan berarti kita jadi orang yang dingin dan gak punya empati. Justru, orang yang ngerti seni bodoh amat itu biasanya punya hati yang lebih lapang. Karena dia nggak sibuk mikirin hal-hal remeh. Dia punya energi lebih buat peduli sama hal-hal yang benar-benar penting. Dia lebih perhatian sama orang terdekat, lebih peduli sama kebahagiaan diri sendiri, dan lebih fokus ke hal-hal yang membawa kebaikan. Jadi, bodoh amat itu bukan tentang jadi apatis, tapi tentang pinter milih prioritas. Dan satu hal terakhir yang sering dilupakan,
Bodoh amat juga tentang berdamai sama masa lalu. Banyak orang yang hidupnya terjebak dalam penyesalan karena masih peduli sama apa kata orang tentang kesalahan yang udah lewat. Kita masih kebayang-bayang komentar negatif, masih malu sama kegagalan, dan masih takut mengulang hal yang sama. Padahal, masa lalu itu udah selesai. Kita cuma bisa belajar darinya, bukan terus-terusan dihantui olehnya. Dengan bodoh amat, kita bisa bilang, "Ya, gue pernah salah, tapi itu bukan akhir cerita. Gue masih punya halaman kosong buat ditulis." Kalau dipikir-pikir, ngomong bodoh amat itu gampang. Tapi pas dipraktekin, ternyata nggak semudah itu. Kenapa? Karena kita manusia dan otak kita memang dirancang buat peduli. Kita punya rasa ingin diterima, dihargai, dan dianggap penting. Jadi wajar banget kalau awalnya kita masih kepikiran sama komentar orang, masih takut salah, dan masih gampang baper. Tapi kabar baiknya, seni bodoh amat itu bisa dilatih. Sama kayak otot, makin sering dipakai, makin kuat. Langkah pertama buat belajar bodoh amat adalah mengenali apa yang benar-benar penting buat kita. Kita seringkali bingung karena selama ini kita terlalu sibuk mikirin apa kata orang sampai lupa nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue mau apa sih? Kita harus jujur sama diri sendiri tentang prioritas hidup. Kalau kita tahu apa yang paling berarti buat kita, lebih gampang buat ngelepas hal-hal yang gak penting. Misalnya, kalau prioritasmu adalah kesehatan mental, kamu akan lebih gampang bilang enggak ke drama yang gak perlu. Kalau prioritasmu keluarga, kamu akan bodoh amat sama komentar orang soal pilihan karirmu karena kamu tahu apa yang lagi kamu perjuangin. Langkah kedua, latih diri buat menerima bahwa kita nggak bisa nyenengin semua orang. Ini mungkin terdengar klise tapi penting banget. Kadang kita berusaha keras biar semua orang suka sama kita padahal hasilnya cuma bikin kita lelah. Ada orang yang bakal dukung, ada yang bakal ngejek, ada yang bakal pura-pura peduli, dan ada juga yang bener-bener peduli. Hidup jadi lebih ringan kalau kita berhenti berharap semua orang suka sama kita. Lagi pula orang-orang yang paling bersinar di dunia ini juga punya haters, jadi kenapa kita harus takut kalau ada orang yang gak suka sama kita? Itu normal, malah kadang itu tanda kalau kita lagi di jalan yang benar. Langkah ketiga, hargai prosesmu sendiri. Kita sering banget ngerasa tertinggal karena ngebandingin diri sama orang lain. Apalagi di era media sosial, semua orang kayak berlomba-lomba pamer kesuksesan. Ada yang posting beli rumah baru, ada yang upload jalan-jalan ke luar negeri, ada yang pamer bisnisnya udah sukses besar. Kita jadi mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal, apa yang kita lihat di layar itu cuma potongan kecil dari kehidupan orang. Kita nggak tahu perjuangannya, nggak tahu sakitnya, nggak tahu gagal berapa kali. Bodoh amat berarti berhenti membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Fokus sama langkahmu sendiri, sekecil apapun itu, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Langkah keempat, belajar bilang tidak tanpa rasa bersalah. Ini penting banget, Ilsan. Banyak dari kita yang sulit nolak orang karena takut dibilang sombong, nggak peduli, atau egois. Akhirnya kita sering maksa diri nerima semua permintaan padahal hati kita nggak mau. Lama-lama kita jadi stres sendiri. Padahal bilang tidak itu bukan berarti kita jahat. Justru itu bentuk menjaga diri. Kalau kita selalu mikirin orang lain tanpa mikirin batasan diri sendiri, kita bakal habis pelan-pelan. Jadi, latihan bodoh amat juga soal berani nolak hal-hal yang nggak sesuai sama prioritas kita. Langkah kelima, berdamai sama ketidaksempurnaan. Kita sering banget nunda-nunda mulai sesuatu karena pengen hasilnya sempurna. Misalnya, pengen bikin konten, tapi nunggu kamera bagus dulu. Pengen mulai bisnis, tapi nunggu modal gede dulu. Pengen belajar skill baru, tapi takut dibilang cupu. Akhirnya kita nggak pernah mulai-mulai. Padahal orang sukses itu bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka berani jalan duluan walaupun masih berantakan. Jadi bodoh amat sama rasa takut gagal. Lebih baik gagal dan belajar daripada nggak pernah nyoba sama sekali. Langkah keenam, batasi akses terhadap kebisingan di luar sana. Dunia sekarang terlalu rame, Ilsan. Informasi datang dari mana-mana. Opini orang berseliweran tiap detik. Kalau kita nggak punya filter, kepala kita bisa penuh sama hal-hal yang nggak penting. Salah satu cara buat latihan bodoh amat adalah mulai mengatur apa yang masuk ke pikiran kita. Misalnya, batasi konsumsi media sosial kalau isinya bikin insecure. Unfollow akun yang cuma bikin kita ngerasa rendah diri.
Jaga circle pertemanan biar tetap sehat dan suportif. Karena kalau kita tiap hari dicekokin suara orang lain, kita bakal susah dengar suara hati sendiri. Langkah ketujuh, fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Banyak dari kita stres bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita sibuk mikirin hal-hal di luar kendali. Kita marah sama komentar orang, padahal kita nggak bisa maksa mereka berhenti ngomong. Kita kecewa sama ekspektasi yang nggak tercapai, padahal ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Kalau mau hidup lebih tenang, kuncinya sederhana. Fokus sama apa yang bisa kita ubah, lepaskan yang nggak bisa kita kendalikan. Kalau ada masalah, tanya diri sendiri, apa yang bisa gue lakukan sekarang? Kalau jawabannya ada, kerjain. Kalau nggak ada, ya sudah, lepaskan. Dan terakhir, langkah ke-8, latihan rasa syukur. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Kadang kita terlalu fokus sama kekurangan sampai lupa sama hal-hal kecil yang udah kita punya. Kita sibuk iri sama hidup orang, padahal kita sendiri punya hal-hal yang mungkin orang lain impikan. Rasa syukur bikin kita sadar kalau hidup ini sebenarnya nggak seburuk yang kita kira. Dan ketika kita belajar menghargai apa yang ada, komentar orang, standar orang, dan ekspektasi orang jadi terdengar semakin kecil. Kita lebih fokus menikmati proses, bukan cuma mengejar hasil. Kalau semua langkah ini dipraktikin pelan-pelan, kita bakal ngerasa lebih ringan. Hidup jadi lebih tenang bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita milih mana yang pantas dipikirin dan mana yang lebih baik dilepasin. Kita mulai sadar kalau kebahagiaan bukan soal dapat validasi dari semua orang, tapi soal jadi damai sama diri sendiri. Seni bodoh amat juga bikin kita lebih berani untuk hidup autentik. Kita berhenti nyamar jadi orang lain, berhenti memoles citra berlebihan, dan berhenti memaksakan diri ikut standar yang kita nggak percayai. Kita mulai jujur sama diri sendiri, mulai lebih berani ambil keputusan, dan mulai fokus ke hal-hal yang benar-benar bikin hidup kita berarti. Dan anehnya, begitu kita berhenti sibuk nyenengin semua orang, kita justru bisa ketemu orang-orang yang tepat. Kita jadi punya ruang buat orang-orang yang tulus nerima kita apa adanya. Pada akhirnya, menjadi manusia yang bodoh amat itu bukan berarti jadi orang dingin, egois, atau nggak peduli sama sekitar. Justru sebaliknya, itu tentang memilih dengan sadar mana yang layak dipikirkan dan mana yang tidak. Kita cuma punya satu hidup, dan waktunya terlalu berharga buat dihabisin mikirin hal-hal kecil. Jadi daripada energi kita habis buat mikirin komentar orang, mending kita pakai buat bangun hidup yang kita inginkan. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kita, sampai lupa menanyakan pada diri sendiri, sebetulnya aku mau apa sih? Kita berusaha terlihat sempurna, baik di mata keluarga, teman, pasangan, bahkan orang asing yang sama sekali tidak mengenal kita. Kita mengejar validasi tanpa sadar. Kita jadi capek sendiri karena merasa harus memenuhi ekspektasi semua orang. Padahal ekspektasi itu seringkali nggak pernah ada batasnya. Saat kita berusaha menyenangkan satu pihak, pihak lain mungkin tetap kecewa. Akhirnya kita terjebak dalam lingkaran yang nggak ada habisnya. Merasa kurang terus, merasa gagal terus, dan ujung-ujungnya kita kehilangan jati diri. Inilah alasan kenapa penting belajar menjadi manusia yang bodoh amat. Bukan berarti kita acuh dan gak peduli sama sekitar, tapi kita belajar memilah mana yang layak diambil ke hati dan mana yang cukup dilewatkan. Orang sering salah paham sama konsep bodoh amat. Mereka kira ini tentang jadi orang yang keras kepala, egois, dan menolak kritik. Padahal bukan itu maksudnya. Bodoh amat itu tentang menghemat energi emosional. Kita cuma punya kapasitas terbatas untuk memikirkan sesuatu, jadi kalau semua hal kita ambil hati, hasilnya kita cepat lelah, stres, dan gak bahagia. Kalau semua pendapat orang kita dengarkan, kita akan kebingungan mau mengikuti siapa. Jadi inti dari bodoh amat adalah belajar menyeleksi mana yang benar-benar penting untuk hidup kita dan mana yang gak relevan. Misalnya, kalau ada orang komentar soal bentuk tubuhmu, tapi kamu sedang fokus menjaga kesehatanmu sendiri, maka omongan mereka nggak perlu dipikirin. Kamu tahu tujuanmu, jadi fokus ke situ. Kehidupan memang akan selalu penuh dengan suara-suara. Ada yang memuji, ada yang mengkritik, ada yang memberi saran, dan ada juga yang cuma ingin menjatuhkan. Kalau setiap suara itu kamu dengarkan, kepalamu bakal penuh. Kamu nggak akan punya ruang buat mendengar suaramu sendiri. Nah, menjadi manusia yang bodoh amat artinya memberi prioritas pada apa yang benar-benar selaras dengan dirimu. Kadang kita harus belajar menerima bahwa kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita. Bahkan orang paling baik sekalipun tetap punya haters. Jadi daripada buang energi untuk membuktikan diri ke semua orang, lebih baik arahkan energi itu buat membangun diri sendiri, mencapai hal-hal yang penting untukmu, dan menjalani hidup sesuai nilai yang kamu yakini. Ada satu fakta pahit tentang hidup. Akan selalu ada orang yang gak suka sama kamu. Gak peduli sebaik apapun kamu bersikap.
Kamu bisa bantu mereka, kamu bisa selalu ramah, kamu bisa rela berkorban, tapi tetap saja akan ada yang mengkritik atau bahkan memandangmu rendah. Kalau kamu terus mencoba menghindari kebencian orang lain, kamu akan hidup dengan kecemasan konstan. Jadi kuncinya adalah berdamai dengan fakta bahwa kamu nggak akan bisa memuaskan semua orang. Bodoh amatlah sama ekspektasi yang nggak masuk akal itu. Fokuslah pada orang-orang yang peduli sama kamu dan pada nilai-nilai yang penting buatmu. Menjadi manusia yang bodoh amat juga berarti kita belajar menerima kegagalan dengan lebih santai. Banyak orang stres karena takut gagal, takut salah langkah, takut membuat keputusan yang kemudian disesali. Padahal gagal itu bagian normal dari proses hidup. Kita nggak akan pernah bisa belajar tanpa melewati kegagalan. Dengan sikap bodoh amat, kita jadi lebih berani mengambil resiko karena kita nggak lagi terlalu takut sama penilaian orang lain. Misalnya kamu ingin memulai usaha, tapi takut kalau nanti orang lain menganggapmu aneh atau meremehkanmu kalau gagal. Dengan mental bodoh amat, kamu akan bilang ke diri sendiri, ya udah kalau gagal aja, yang penting aku belajar. Ini bukan berarti kita nggak mikirin konsekuensi, tapi kita nggak mau hidup dibatasi oleh rasa takut terhadap pandangan orang lain. Kadang orang lain juga nggak benar-benar peduli sama kita sebanyak yang kita kira. Kita mikir orang akan mengomentari pakaian kita, keputusan kita, atau gaya hidup kita. Padahal kenyataannya kebanyakan orang sibuk mikirin diri mereka sendiri, jadi kenapa kita harus buang waktu dan energi mikirin omongan mereka? Kalau kita sadar hal ini, kita jadi lebih bebas mengambil keputusan tanpa overthinking soal pendapat orang lain. Kita jadi bisa lebih fokus mengejar tujuan hidup kita sendiri. Bodoh amat juga membantu kita menjaga kesehatan mental. Salah satu penyebab utama stres adalah memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa ngontrol semua hal dalam hidup, termasuk pendapat orang, masa depan, atau kejadian-kejadian tak terduga. Kalau kita terus berusaha mengontrol semuanya, kita akan kelelahan dan frustrasi. Dengan bodoh amat, kita belajar menerima bahwa ada hal-hal yang memang bukan urusan kita dan gak perlu diurusin. Kita bisa bilang ke diri sendiri, ini di luar kendaliku jadi gak usah aku pikirin. Ini bikin hidup jadi lebih ringan dan tenang. Kalau dipikir-pikir, konsep bodoh amat ini sebenarnya tentang manajemen energi. Kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberi dampak nyata dalam hidup, bukan sibuk mengkhawatirkan hal-hal kecil yang gak relevan. Kita berhenti memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang dan mulai hidup sesuai standar kita sendiri. Kita jadi lebih autentik, lebih percaya diri, dan lebih damai dengan diri sendiri. Hidup gak lagi terasa kayak perlombaan melawan ekspektasi orang lain, tapi jadi perjalanan menemukan dan menjalani versi terbaik dari diri kita sendiri. Kadang, menjadi manusia yang bodoh amat itu bukan berarti kamu tidak peduli dengan apapun, tapi lebih ke memilih apa yang layak untuk dipikirkan dan apa yang lebih baik dilepasin. Hidup ini kan cuma sekali. Jadi, kalau setiap detik kita habiskan untuk mikirin omongan orang, kita bakal kehabisan energi buat hal-hal yang sebenarnya lebih penting. Orang lain punya mulut dan mereka bebas ngomong apa aja, bahkan tentang hal yang nggak mereka pahami. Kalau setiap komentar kita tanggepin, hidup kita nggak akan pernah tenang. Makanya, seni menjadi manusia yang bodoh amat itu tentang melatih diri buat memilah mana yang layak masuk ke kepala dan hati, mana yang sebaiknya dibiarkan hilang begitu saja. Masalahnya, kebanyakan orang kebalik. Mereka gampang banget tersinggung, gampang marah, gampang merasa diserang. Padahal kadang orang lain bahkan gak mikirin mereka sama sekali. Kita sering capek sendiri gara-gara memikirkan sesuatu yang sebenarnya gak penting. Nah, kuncinya adalah melatih mental buat gak gampang baper. Bukan berarti kamu harus jadi orang yang dingin dan gak punya perasaan. Tapi lebih ke tahu kapan harus peduli dan kapan harus cuek. Hidupmu itu berharga. Dan sayang banget kalau waktunya dihabiskan cuma buat memikirkan hal-hal yang nggak bikin kamu berkembang. Kamu juga perlu ingat, kalau setiap orang punya perspektifnya masing-masing. Kadang orang ngejudge kamu bukan karena kamu salah, tapi karena mereka melihat dunia dari kacamata mereka sendiri. Kalau kamu terus memaksakan diri buat memuaskan semua orang, ujung-ujungnya kamu akan kehilangan diri sendiri. Kamu jadi pura-pura jadi orang lain cuma supaya diterima. Dan itu melelahkan. Menjadi manusia yang bodoh amat berarti berani untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kamu sendiri, walau orang lain gak setuju. Kadang satu-satunya cara buat tetap waras adalah berhenti mencoba bikin semua orang suka sama kamu. Coba deh pikir, berapa banyak waktu dalam hidupmu yang udah kebuang cuma gara-gara mikirin
nanti orang lain ngomong apa ya? Atau kalau aku ambil keputusan ini, mereka bakal suka nggak ya? Padahal jujur aja, sebagian besar orang bahkan nggak peduli sama hidupmu. Mereka sibuk mikirin masalahnya masing-masing. Jadi buat apa kamu repot-repot memikirkan pendapat mereka? Lebih baik fokus sama apa yang benar-benar penting buat kamu. Kalau kamu terus memikirkan omongan orang, kamu nggak akan pernah merasa cukup. Apapun yang kamu lakukan, pasti ada aja yang komentar. Jadi, daripada stres, lebih baik pasang mode bodoh amat dan jalan terus. Tapi tentu aja, bodoh amat di sini bukan berarti kamu jadi seenaknya sama orang lain. Ada batas tipis antara cuek yang sehat dan cuek yang merugikan. Cuek yang sehat itu ketika kamu nggak terlalu mengambil hati hal-hal kecil, tapi tetap peduli sama hal-hal besar yang penting, seperti hubungan dengan keluarga, pertemanan, dan tanggung jawab pribadi. Sementara cuek yang merugikan adalah ketika kamu menutup mata dari semua masalah, nggak mau belajar, dan menolak memperbaiki diri. Jadi, kuncinya adalah seimbang, peduli sama yang penting, dan biarkan sisanya lewat aja. Ada satu hal penting juga, yaitu berdamai sama ketidaksempurnaan diri. Banyak orang sulit untuk bodoh amat karena mereka masih sibuk menuntut diri sendiri buat selalu sempurna. Padahal kenyataannya nggak ada satupun manusia yang sempurna. Kalau kamu terus mengejar kesempurnaan, kamu akan capek sendiri. Kita semua pasti bikin salah, gagal, kecewa, dan kadang salah ambil keputusan. Itu wajar. Nah, dengan menerima diri apa adanya, kamu akan lebih gampang buat melepas hal-hal yang nggak penting. Kamu nggak lagi terlalu keras sama diri sendiri, dan otomatis kamu juga nggak terlalu peduli sama komentar orang lain. Selain itu, menjadi manusia yang bodoh amat juga artinya berani mengambil resiko tanpa terlalu banyak takut sama hasilnya. Kadang kita terlalu lama mikirin kemungkinan gagal sampai nggak berani melangkah sama sekali. Padahal, gagal itu bagian dari proses belajar. Kalau kamu mau sukses, kamu harus rela gagal berkali-kali. Jadi, daripada terjebak di kepala sendiri dan keburu stres karena overthinking, lebih baik jalanin dulu aja. Kalau salah, perbaiki. Kalau jatuh, bangun lagi. Dunia ini nggak akan berhenti berputar cuma karena kamu gagal sekali dua kali. Kalau dipikir-pikir, banyak orang yang lebih bahagia bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena mereka bisa mengabaikan hal-hal yang nggak penting. Mereka nggak gampang tersinggung, nggak sibuk membandingkan diri dengan orang lain, dan nggak peduli sama omongan-omongan yang nggak perlu. Mereka ngerti bahwa energi mereka terbatas, jadi mereka cuma fokus sama hal-hal yang bikin hidupnya lebih berarti. Dan kamu juga bisa begitu, asal kamu mau melatih diri buat lebih selektif, memilih apa yang kamu pikirin. Ada satu hal penting yang perlu kita pahami saat belajar menjadi manusia yang bodoh amat. Kamu tidak bisa membuat semua orang senang, dan kamu tidak akan pernah bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Dunia ini penuh dengan opini, standar, dan penilaian orang lain yang kadang-kadang bertolak belakang. Kalau kamu terus memaksakan diri untuk memenuhi semuanya, kamu akan kelelahan dan kehilangan jati diri. Ada orang yang akan suka sama kamu, ada juga yang enggak. Ada yang menghargai usaha kamu, tapi ada juga yang akan meremehkan. Itu normal. Dan itu bukan salah kamu. Justru semakin cepat kamu menerima kenyataan ini, semakin mudah kamu hidup dengan lebih ringan. Menjadi bodoh amat bukan berarti kamu menutup telinga sepenuhnya terhadap kritik. Tapi kamu belajar membedakan mana kritik yang membangun dan mana yang cuma buang-buang energi untuk didengar. Kadang, kita terlalu sibuk mikirin pendapat orang sampai lupa bertanya ke diri sendiri. Sebenarnya, apa yang kita mau? Kita kerja keras untuk beli barang tertentu, bukan karena kita benar-benar butuh, tapi karena takut dinilai gagal sama orang lain. Kita sekolah setinggi-tingginya, bukan karena passion, tapi karena takut dianggap bodoh. Kita posting di media sosial, bukan karena pengen berbagi, tapi takut dikira nggak punya kehidupan. Kalau dipikir-pikir, hidup kita jadi seperti panggung sandiwara yang dimainkan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Padahal kenyataannya, orang lain nggak peduli sebegitu besar tentang kita. Mereka punya masalah sendiri, kekhawatiran sendiri, dan kehidupan sendiri. Jadi kenapa kita harus capek-capek memikirkan penilaian orang yang sebenarnya cuma sekilas memandang hidup kita? Menjadi manusia bodoh amat, itu soal memprioritaskan energi.
kamu nggak bisa memerangi semua hal sekaligus. Kamu harus memilih mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan. Kalau kamu mencoba menyelesaikan semua masalah sekaligus, kamu akan habis di tengah jalan. Tapi kalau kamu fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti, kamu akan punya lebih banyak tenaga untuk memperbaiki hidupmu. Misalnya, kalau ada orang ngomongin kamu di belakang, tanya ke diri sendiri, apakah omongan itu berdampak langsung ke masa depanmu? Kalau enggak, kenapa harus capek-capek pusing mikirin mereka? Energi kamu lebih berharga buat dipakai membangun diri, belajar hal baru, memperbaiki skill, atau sekedar menikmati hidup. Masalahnya, banyak orang merasa bersalah kalau nggak peduli. Padahal, nggak semua hal harus direspons. Kadang cara terbaik untuk menjaga ketenangan pikiran adalah dengan melepaskan hal-hal yang nggak penting. Misalnya ada orang komentar negatif tentang kamu di media sosial. Dulu mungkin kamu akan marah, balas komentar dan berdebat panjang. Tapi lama-lama kamu sadar, debat itu nggak ada ujungnya. Orang yang benci kamu tetap nggak akan suka sama kamu. Orang yang suka kamu nggak akan butuh penjelasan panjang. Jadi kenapa harus membuang waktu dan energi? Kadang, diam adalah bentuk bodoh amat paling elegan. Selain itu, menjadi manusia bodoh amat juga berarti menerima bahwa kegagalan itu bagian dari proses. Banyak orang takut mencoba hal baru karena khawatir dilihat gagal oleh orang lain. Mereka terlalu fokus pada bagaimana orang lain akan menilai, bukan pada apa yang sebenarnya bisa mereka pelajari. Padahal, kalau dipikir-pikir, semua orang yang sukses pernah gagal, dan sebagian besar orang nggak terlalu peduli sama kegagalan kita. Mereka mungkin ngomong sebentar, lalu lupa. Hidup terus berjalan dan dunia nggak berhenti cuma karena kamu jatuh. Jadi, kenapa nggak sekalian jatuh dengan gaya, belajar dari kesalahan, lalu bangkit lagi? Tapi tentu saja, ada bedanya antara menjadi bodoh amat dengan menjadi masa bodoh. Kalau kamu benar-benar masa bodoh, kamu jadi nggak peduli sama apapun. Bahkan pada hal-hal yang penting buat kamu sendiri. Kamu nggak peduli sama kesehatan, masa depan, keluarga, atau nilai diri. Itu bukan kebebasan, tapi bentuk lain dari kehilangan arah. Sedangkan, menjadi bodoh amat artinya kamu memilih dengan sadar apa yang pantas dipedulikan dan apa yang enggak. Kamu memutuskan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa nilai dan makna dalam hidupmu. Ini tentang kendali, bukan sekedar cuek. Kalau mau lebih praktis, kuncinya ada di satu pertanyaan sederhana. Apakah ini akan penting 5 tahun dari sekarang? Misalnya kamu salah ngomong di depan teman, ada yang ngetawain kamu. Apakah itu masih akan mempengaruhi hidupmu 5 tahun lagi? Kemungkinan besar enggak. Tapi kalau kamu menunda-nunda belajar, malas mengembangkan diri, dan enggak berusaha memperbaiki kebiasaan, 5 tahun lagi mungkin kamu menyesal. Jadi, fokuslah pada hal-hal yang benar-benar berdampak jangka panjang, bukan pada hal-hal kecil yang cuma menghabiskan energi sesaat. Semakin kamu melatih diri untuk bodoh amat terhadap hal-hal kecil, semakin lega rasanya. Hidup jadi terasa ringan, karena kamu nggak lagi terjebak di pusaran pembuktian diri. Kamu jadi punya ruang untuk benar-benar menikmati momen, menghargai proses, dan bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Pada akhirnya, menjadi manusia bodoh amat bukan soal menghilangkan masalah, tapi soal memilih masalah yang layak kamu perjuangkan. Kadang, salah satu alasan kenapa kita sulit menjadi bodoh amat adalah karena kita terlalu menghubungkan harga diri dengan penilaian orang lain. Kita berpikir bahwa kalau orang lain tidak setuju, berarti kita salah. Kalau orang lain tidak suka, berarti kita kurang berharga. Padahal nilai diri kita sebenarnya bukan ditentukan oleh opini mereka. Orang bisa tidak setuju, orang bisa tidak suka, tapi itu tidak mengubah siapa diri kita sebenarnya. Kalau setiap kali ada yang mengkritik kita lalu kita langsung merasa rendah, lemah, dan kalah, itu artinya kita sudah memberikan kendali hidup kita ke tangan orang lain. Itu melelahkan. Menjadi manusia yang bodoh amat berarti memegang kembali kendali itu, memutuskan bahwa perasaan kita, pilihan kita, dan arah hidup kita bukan ditentukan oleh siapapun selain diri sendiri. Tentu, mendengarkan masukan itu penting. Tapi beda antara menerima saran dengan terus-menerus menggadaikan kebahagiaan hanya karena takut penilaian orang lain. Kuncinya ada pada kemampuan memisahkan mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma kebisingan. Kebanyakan masalah dalam hidup bukan datang dari hal-hal besar,
tapi dari kebisingan kecil yang kita biarkan memenuhi kepala kita. Misalnya, komentar orang di media sosial, sindiran teman, atau omongan keluarga yang kadang suka menghakimi. Kalau kita menanggapi semuanya, energi kita akan habis. Padahal kita butuh energi itu untuk hal-hal yang lebih berarti, seperti mengembangkan diri, mengejar mimpi, atau sekadar menikmati hidup. Jadi, belajar bodoh amat bukan berarti menutup telinga dan tidak peduli sama sekali, tapi memilih dengan bijak mana suara yang layak didengar dan mana yang bisa dilewatkan begitu saja. Kalau dipikir-pikir, dunia ini penuh dengan ekspektasi yang membingungkan. Orang mau kita pintar, tapi jangan terlalu pintar. Mau kita sukses, tapi jangan sampai terlihat sombong. Mau kita baik, tapi jangan sampai terlihat lemah. Mau kita mandiri, tapi jangan sampai terlihat melawan. Semakin kita berusaha memenuhi semua ekspektasi itu, semakin kita kehilangan jati diri. Jadi daripada pusing mencoba menjadi versi terbaik di mata semua orang, lebih baik fokus menjadi versi terbaik menurut diri kita sendiri. Orang boleh tidak setuju dan itu wajar. Hidup ini bukan tentang memenangkan semua hati, tapi tentang memastikan kita tidak kehilangan hati kita sendiri. Menjadi manusia yang bodoh amat juga berarti memberi izin pada diri sendiri untuk gagal, salah, dan belajar tanpa rasa malu. Banyak orang takut mengambil langkah karena khawatir diejek kalau gagal. Padahal, orang-orang yang kita anggap hebat sekarang pun sudah melewati ratusan, bahkan ribuan kegagalan. Bedanya, mereka tidak membiarkan rasa takut membuat mereka berhenti. Kalau kamu terus menunda karena khawatir salah, kamu akan stuck di tempat. Kadang, kita perlu membiarkan diri jatuh untuk bisa tahu bagaimana cara bangun. Tidak ada yang salah dengan gagal. Yang salah adalah menyerah hanya karena takut terlihat gagal di mata orang lain. Ada satu hal yang sering saya temukan dalam hidup. Semakin kita berusaha membuat semua orang senang, semakin kita lelah dan semakin banyak yang kecewa. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang memandang kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita memandang diri sendiri. Saat kamu punya tujuan yang jelas, kamu akan tahu mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan. Misalnya, ketika kamu sedang membangun bisnis, pasti ada orang yang meremehkan dan bilang kamu buang-buang waktu. Kalau kamu terus mendengar mereka, kamu tidak akan pernah mulai. Tapi kalau kamu memilih fokus pada apa yang kamu yakini, kamu akan punya kekuatan untuk bertahan. Bodoh amat pada omongan negatif bukan berarti kamu keras kepala, tapi karena kamu tahu kemana kamu mau pergi. Namun, bersikap bodoh amat bukan berarti bebas melakukan apa saja tanpa peduli dampaknya pada orang lain. Ada batas tipis antara tidak peduli dengan menjadi egois. Kita tetap harus punya empati, tetap harus menjaga hubungan baik, dan tetap menghargai orang lain. Perbedaannya ada pada fokus. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan semua orang, tapi kita juga tidak menutup mata pada nilai-nilai kemanusiaan. Menjadi bodoh amat yang bijak berarti tahu kapan harus bersuara, kapan harus diam, kapan harus peduli, dan kapan harus melepaskan. Kalau kamu pikir-pikir, banyak masalah dalam hidup ini datang dari hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya, kita marah karena orang tidak membalas chat. Kita kesal karena ada yang tidak memberi like di Instagram. Atau kita tersinggung karena komentar kecil. Semua itu melelahkan kalau terus diambil hati. Disinilah bodoh amat bekerja. Ketika kamu bisa melewatkan hal-hal sepele tanpa drama, kamu akan lebih tenang. Hidup jadi lebih ringan karena kamu tidak membawa beban yang sebenarnya tidak perlu dibawa. Pada akhirnya, menjadi manusia yang bodoh amat bukan tentang cuek, tapi tentang kebebasan. Kebebasan dari penilaian orang, kebebasan dari ekspektasi yang melelahkan, dan kebebasan dari ketakutan yang selama ini menahan langkahmu. Kamu tidak harus membuktikan apapun ke siapapun. Kamu cukup fokus pada perjalananmu sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan mendengar suara-suara yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Saat kamu mulai belajar bodoh amat, kamu akan sadar kalau kebahagiaan itu bukan tentang membuat semua orang senang, tapi tentang merasa damai dengan pilihanmu sendiri.